Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Halo, apa kabar Indonesia? Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kondisi masih menjalankan ibadah puasa, masih di tengah-tengah bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya masih tetap semangat untuk tetap bisa menjalani aktivitas dan ibadah Ramadannya juga tidak terganggu. Ada Bizaki lagi kembali hadir di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman, dan pastinya nggak sendiri. Selalu ada Pak Nyoto untuk teman ngobrolnya. Halo Pak. Halo Pak Saki. Gimana kabarnya hari ini Pak? Pak Saki udah beli baju lebaran? Belum Pak, masih lama lebaran. Masih lama Pak. ya? Emang lewat ke kita lebaran ya Pak? Iya kan, kayaknya orang udah berlomba-lomba beli baju lebaran. Belum lah, jangan Belum ya? dulu lah. Ini baru insya Allah Ramadan ke-11 hari ini. Iya, ya. tapi saya tadi dari rumah ke sini macetnya ya Udah ampun, luar biasa ya? luar biasa banget. Udah ya banyak kan? duit orang apa Udah kali ya banyak Pak ya? duit ya kan, udah bete dengan puasa yang dulu di Betul, di kurung, rumah aja. Di rumah aja. Sekarang betul. tahun ini udah lebih bebas, makanya Sudah lebih tempat-tempat bebas. berbelanja, tempat wisata udah penuh lagi. Iya, Waduh. moga-moga sudah mulai normal dan Yes. bisa berlebaran semua pulang kampung. Itu Seperti dia. itu. Tapi harus dijaga juga selalu kesehatan. Jangan sampai karena bulan Ramadan kesibukan tetap banyak, badan jadi ngedrop. Repot Betul. juga gimana Jadi, mau mudik Pak. Protokol tetap ditegakkan. Yes. Kali ini spesial di talk show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kita akan ngebahas apa enaknya nih Pak? Kita bahas penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan puasa, Nah gitu ya. itu dia. Tapi sebelumnya saya mau ngebahas ini dulu deh, Apa tuh? sebelum yang menarik ini Yes. tentang riset ya. Apa tuh, Jadi Pak? ada seorang dokter di Jepang namanya Dokter Yoshiniro Ohsumi. Oke. Dia meneliti tentang autopagi ya. Jadi dia mengatakan bahwa Tuhan itu udah mengasih kita sistem tubuh yang komplit, lengkap istilahnya ya. Aha. Jadi tubuh itu bisa membersihkan dirinya, memperbaiki dirinya sendiri Mhm. dengan murah, meriah, bahkan gratis. Oke. Asal tahu caranya, gitu kan. Nah, riset tentang konsep autopagi ini diimplementasikan ya dalam bentuk berpuasa. Jadi yang namanya risetnya si Dr. Yoshinori Ohsumi ini, itu ternyata autopagi adalah terapi berpuasa. Mhm. Jadi dengan penelitian tentang puasa alias autopagi ini, si Dr. Yoshinari ini dapat Nobel. Oke. Nah, Nobel itu bergengsi loh di dunia apapun, dunia kesehatan kah, dunia teknologi yang lainnya ya. Jadi peneliti Jepang ini dapat hadiah Nobel karena dia cerita begini, bagi orang yang berpuasa pasti kan lapar dong ya. Betul. Nggak ada orang apa yang lapar ya, itu kelainan gitu ya. Jadi pada saat tubuh kita itu kelaparan ya kan, karena tubuh kita itu akan memakan sel-sel dirinya sendiri, tapi yang dimakan itu sel-sel yang sudah tidak berguna. Oke. Jadi waktu kita kelaparan, kita butuh energi, kita butuh tertentu, tubuh kita itu mencari apa yang bisa dimakan. Yang dimakan ya sel-sel tubuhnya sendiri, tapi yang sudah rusak atau sudah mati atau Oke. sudah tidak berguna, Aha. yang sudah menjadi sampah. Jadi proses itu disebut proses autofagi. Dengan tubuh kita, sel-selnya itu konsumsi sel-sel yang udah rusak, sudah jadi sampah. Ternyata itu konsep mendetoksifikasi, membersihkan diri kita sendiri. Oke. Jadi sel-sel sampah itu kan kalau nggak didetoks ya, nggak didaur ulang gitu ya namanya, atau di autopagi, itu bisa menjadi penyakit kanker gitu kan. Oh wow. Dan penyakit yang berbahaya lainnya, penyakit autoimun. Nah, begitu tubuh kita kelaparan, sel-sel kita akan mengkonsumsi atau mendaur ulang sel-sel yang sudah menjadi sampah tersebut, yang sudah rusak tersebut. Itu yang namanya proses autofagi, sehingga tubuh kita akan bersih dengan sendirinya. Oke. Apa Gitu. tadi Pak? Autofagi. Autopagi. Pagi. Jadi paginya tuh pakai PHGI ya. PHAGI. Tapi pakai PHGI juga nggak apa-apa deh, namanya orang Indonesia. Iya nggak apa-apa, lidah kita lah ya, lidah Indonesia, autopagi. Iya. Wah luar biasa banget, pantesan dapat Nobel juga ya. Iya, jadi ternyata berpuasa itu manfaatnya luar biasa. Nanti Yes. kita sambungan lagi bahwa Betul. berpuasa itu ternyata bisa menyembuhkan beragam penyakit. Tapi caranya yang baik dan benar, jangan berpuasanya itu dengan cara yang salah gitu kan. Kita mesti berbuka dengan konsumsi makanan yang sehat, maupun pada saat kita sahur juga konsumsi makanan yang sehat. Tapi jangan lupa kita butuh mineral mikro Yes. yang fungsinya untuk membuat sel-sel tubuh kita mampu menjalankan fungsinya secara normal, yaitu Ziman. Itu dia. Ya kan? Jadi selama kita berpuasa, jangan lupa deh konsumsi Ziman,
Boleh 10 tetes pagi, 10 tetes malam, 10 tetes setelah lagi sahur ya. Jangan setelah sahur. Jangan, udah imsak Nanti nggak bubar. boleh lagi. Oke, itu yang akan kita bahas, termasuk ternyata banyak juga penyakit-penyakit yang ternyata malah bisa sembuh selama kita menjalankan ibadah puasa. Tapi ditahan dulu, nanti akan dijelasin satu persatu sama Pak Nyoto. Yang pasti untuk yang lagi dengerin nih, atau mungkin ada yang telat, bisa nonton diulang-ulang lagi di YouTube. Oh iya ya, Iya kalau dong. bisa YouTube-nya itu di bulan puasa ini wajib ya Pak Oh Jaki. iya, kayaknya kan banyak waktu luang tuh bisa tuh ya. Memberikan pahala, Betul. namanya, mencari pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama manfaat buat diri sendiri dulu dengan Iya. menonton tayangan-tayangan yang ada di akun Ziman Herbal. Abis itu di-share ke teman-teman atau keluarga yang siapa tahu lagi membutuhkan. Kalau memang mereka, oh iya nih gara-gara si A nih ngelingin share video, jadi Berpuasanya saya sembuh. semangat. Yes, Iya. kita dapat pahala loh. Iya dong. Makanya jangan lupa klik like, komen, share juga akun YouTube-nya Ziman Herbal. Jangan lupa ya, Ziman Herbal. Langsung diketik aja di kolom pencarian Ziman Herbal, akan ketemu langsung di pencarian pertama. Jangan lupa, habis ini kita balik lagi. Jangan kemana-mana ya. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kali ini kita akan membahas beberapa penyakit yang ternyata justru bisa sembuh di saat kita menjalankan ibadah puasa. Jadi menjadi kebalikan nih buat orang yang katanya kalau lagi puasa tuh, kalau lagi sakit badannya tuh takut nggak bisa puasa nih, takut tambah sakit gitu. Ternyata ada penyakit yang malah bisa sembuh gara-gara kita berpuasa. Iya, dan uniknya orang yang rajin berpuasa itu ternyata punya umur lebih panjang Oh gitu? daripada orang yang tidak pernah berpuasa ya. Jadi ini penelitian Dr. Yoshinori tadi yang dapat Yes. Nobel ya. Jadi nama konsepnya adalah autopagi. Jadi pada saat tubuh kita itu berpuasa lebih daripada 8 jam gitu kan ya. Jadi tubuh kita kan pasti lapar dong. Iya. Nah, dalam kurun waktu 8 jam sampai kurang lebih 16 jam gitu ya. Maka tubuh akan membentuk protein yang disebut autophagism. Oke. Autophagisom di seluruh bagian tubuh. Nah, autophagisom ini sama aja seperti sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel yang tidak berguna, sel-sel mati, ya kan? Oke. Sel-sel yang membahayakan tubuh seperti sel kanker, kemudian sel yang berbentuk kuman seperti virus, bakteri, penyebab penyakit. Nah, protein atau autophagisom ini disapu-sapuin tuh semua sampah-sampah tersebut, sehingga menyebabkan sel-sel tersebut tidak berbahaya karena sudah dikumpulkan dan didetoks gitu. Oke. Didaur ulang sama tubuh kita sendiri. Tapi syaratnya tubuh kita kelaparan dulu baru bisa membuat sapu yang namanya autophagisom. Oke. Nah, dan yang menariknya lagi pada saat kita berpuasa, kita punya hormon namanya hormon dehidroepiandrosteron sama hormon somatropin atau hormon human growth hormone, hormon pertumbuhan itu ternyata dia sekresinya lebih banyak. Akibatnya kalau sekresinya lebih banyak itu membuat kita lebih muda kembali. Oh ya? Nah, Wah, jadi puasa ternyata orang terus. yang sering berpuasa itu wajahnya lebih awet muda dibandingkan Oke. orang yang tidak berpuasa. Ya nggak usah setiap hari lah, setahun sekali, atau bulan gitu Iya, kan. kalau nggak Senin Kamis Senin lah ya gitu ya Kamis. kalau di luar Ramadan. Jadi artinya apa? Ini sebenarnya ada nilai ibadahnya, tapi Yes. ada nilai yang berguna bagi kesehatan tubuh kita. Betul. Nah setelah itu bagaimana caranya? Ya kita konsumsi makanan yang memang dibutuhkan tubuh. Makanan dari sayur-sayuran, buah-buahan yang masih segar gitu kan. Makanan yang tidak diproses berkali-kali atau proses yang makanan mati. Nah setelah kita sahur jangan lupa tuh ada menu buah pisang misalnya. Terus apa lagi? Jeruk atau pepaya ya kan. Kalau enggak bisa panas dalam. Apalagi kita kebanyakan makan goreng-gorengan waktu Betul. berbuka, waktu sahur goreng-gorengan terus, kurang minum, ya bibir kita pecah-pecah deh, perih sekali karena panas dalam. Betul. Akibatnya sembilit dan sebagainya. Oke. Jadi mesti banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar. Kalau butuh protein bisa makan telur kan gitu ya. Yes. Makan ikan, makan ayam. Tapi jangan lupa kita konsumsi antioksidan mikro ini sangat penting pada saat tubuh kita dalam kondisi ekstrim. Kita butuh adaptasi terhadap kondisi ekstrim di mana kita kekurangan kalori, kekurangan apapun. Ya Yes. pada saat tubuh kita itu butuh detoksifikasi, bongkar racun, kita itu butuh
antioksidan mikro. Dan kebetulan antioksidan mikronya ini ada di dalam ziman. Jadi dalam berpuasa ini bagi mereka yang ingin puasanya benar-benar untuk ibadah plus, untuk menyembuhkan segala macam penyakit, ya konsumsi zimannya dibarengi pada saat lagi berbuka, saat setelah taraweh, saat kita mau tidur, saat mau sahur. Jadi nanti saat kita berpuasa, tubuh kita tuh punya kekuatan yang lebih atau di booster ya, untuk menciptakan protein atau pagi som itu untuk membongkar semua sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita, ya kan? Sel-sel yang mati, sel-sel yang cacat, sel-sel yang sudah berbentuk kanker, sel-sel yang udah kuman, bakteri, virus yang berbahaya itu benar-benar protein atau pagi somnya itu sapunya terbentuk karena antioksidan mikronya juga banyak. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Jaki. Minggu kemarin kita sempat bilang di awal-awal memasuki bulan Ramadan tubuh kita tuh lagi adaptasi kurang lebih 10 hari, betul ya Pak? Iya, betul. Ini berarti udah mulai normal kita ya, udah hari ke-11 ya? Iya, ada hari ke-11, jadi banyak orang yang udah hari ke-10 ke-11 itu badannya sudah mulai terbiasa dengan kondisi berpuasa, jadi tidak lemes, tidak teler, nggak asam lambungnya nggak naik, juga nggak ngantukan, jadi udah bisa beraktivitas karena di hari ke-10 ke atas itu tubuh kita mulai beradaptasi dengan tubuh kita yang sudah toksifikasi. Tapi bagi mereka yang memang racunnya banyak banget di tubuh, kadang-kadang sampai makan waktu 20 hari. Oh, keburu kelar Ramadannya nanti ya? Ya, cuma kan tubuh kita udah makin bersih kan, 20 hari di detox. Betul. Setelah 21 hari ke atas, nanti kita bahas lagi bahayanya konsumsi makanan berlebih saat berlebaran. Itu dia ya. Dan ke minggu kemarin kita juga sudah sempat singgung sedikit tentang penyakit MAH yang kebetulan saya punya kenalan yang malah justru sembuh gara-gara menjalani ibadah puasa Ramadan. Itu berarti termasuk salah satu ya Pak ya? Termasuk. Jadi penyakit gini, MAH. hasil penelitian tentang penyakit MAH ini kalau manfaat berpuasa ya. Cuma yang penting puasanya niat loh ya. Kalau nggak niat, harus dong. Aduh, saya puasa apa nggak ya? Enggak ya, puasa nggak ya? Kuat apa nggak ya? Ya itu biasanya nggak menyembuhkan penyakit asam lambungnya. Karena saat kita udah bertekad untuk berpuasa, tubuh kita itu sudah secara bawah sadar sel-selnya sudah mengontrol asam lambungnya agar tidak keluar berlebihan. Saat asam lambung tidak keluar berlebihan, dia mampu menyembuhkan tukak lambung yang ada di lambung, ya kan? Jadi saat kita berpuasa itu ternyata kalau kita itu tekadnya kuat, asam lambung kita itu tidak akan diproduksi berlebih oleh lambung kita, sehingga pencernaan kita cenderung tidak menjadi inflamasi atau peradangan. MAH bisa mereda, kan seperti itu. Dan itu memang ada penelitiannya, setiap orang yang berpuasa itu, apalagi memang dia niatnya kuat, biasanya asam lambungnya itu mereda. Akibatnya MAH-nya tidak terpicu rasa rasa sakitnya, apalagi ada tukak. Kadang-kadang tukaknya bisa sembuh kalau asam lambungnya sudah normal gitu ya. Iya, betul. Nah, dan masih banyak lagi penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan dengan berpuasa ini. Ada lagi satu, kecanduan rokok. Nah, karena kan orang berpuasa nggak boleh ngerokok ya. Iya dong, itu nggak puasa namanya kalau ngerokok. Jadi kalau berpuasa itu kalau bisa kita karena berapa jam tuh dari sahur sampai berbuka kan kita nggak merokok. Kurang lebih 14 jam lah ya. Cuma jangan sampai kita itu lapar mata lagi begitu ngeliat rokok, balas saat buka kita balas dendam, ya kan? Sama juga bohong. Lebih bagus pas sudah buka puasa kita lakukan beribadah, misalnya sholat raweh. Kan nggak ada sholat raweh sambil ngerokok kan? Ya nggak boleh dong, Pak. Nah itu bisa membantu menghentikan kecanduan rokok. Tapi ini ada ininya loh, tuh yang menarik itu ternyata di dalam ziman itu kan kandungannya scopoletin. Ada kandungannya zeronin ya dari Morinda citrifolia. Ternyata dia itu mampu memangkas adiksi bagi orang yang punya kecanduan apapun, baik itu nikotin maupun BKO atau narkobe. Nah itu ada di dalam ziman. Jadi kalau kita itu benar-benar ingin berhenti dari adiksi ya, tapi syaratnya niat kuat dulu. Itu penting nomor 1. Karena ngerokok itu juga ada sakaunya loh ya. Betul. Begitu nggak ada ngerokok katanya juga. mulutnya pusing, asem gitu ya, pusing gitu ya kan. Nah begitu dia konsumsi ziman dosis tinggi, let's say 10 tetes sahur, 10 tetes buka, 10 tetes mau tidur gitu ya, benar-benar dosis tinggi. Itu adiksinya benar-benar terpangkas. Karena memang dalam ziman itu dari seronin dan proseroninnya, dari scopoletinnya, itu mampu memangkas rasa adiksi. Dan ini ada penelitiannya memang. Nah apalagi mereka yang udah kecanduan narkoba ya. Jadi
kalau memang benar-benar ingin keluar dari kecanduan apapun, dari sakau apapun, ya konsumsi Ziman plus menjauhi dari zat barang-barang terlarang tersebut. Itu Ya dia. kan? Narkoba maksud saya, ya kan? Nah, jadi ini dengan berpuasa membantu menghentikan kecanduan rokok, apalagi konsumsi Ziman. Otomatis rasa candunya makin dipangkas. Itu dia. Kita simpan dulu yang lainnya. Habis ini kita akan sharing-sharing lagi. Pastiin tetap stay tune di Talk Show Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih kita lanjut obrolan kita kali ini ngomongin tentang penyakit-penyakit yang ternyata malah bisa sembuh dengan menjalankan terapi berpuasa. Pas banget di momen Ramadan ini mungkin ada yang pengen mencoba, bisa langsung ya. Tapi kata Pak Nyoto bilang yang pertama niat harus diduluin dulu untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jangan setengah-setengah hati juga ya Pak ya. Iya, Nggak betul. Nah tadi penyakit mah udah kita sebutin juga. Terus merokok, kecanduan rokok juga bisa mengurangi adiksinya itu ya Pak ya. Terus apa lagi ya Pak Ada nih kira-kira? Pak, mengobati penyakit lemah syahwat. Oh serius Pak? Serius. Oh, ya? Ini ada jurnal penelitiannya masalahnya, ya kan? Wah, menarik Jadi nih. ternyata kalau orang yang lemah syahwat yang rajin berpuasa itu memang pada saat berpuasa dia kondisinya lemah, tidak ada keinginan untuk ke arah sana gitu ya. Aha. Cuma setelah dia selesai berbuka, apalagi konsumsi makanan yang bergizi, ternyata dia itu memiliki kemampuan seksualitasnya bisa 10 kali lipat karena iya? hormon dehidroepiandrosteronnya itu terpicu pada saat dia berpuasa. Demikian pula hormon human growth hormone atau somatropinnya. Oke. Seperti itu. Jadi dengan berpuasa rutin itu mengaktifkan kinerja kelenjar seksualitas ya, seperti kalau laki-laki testosteron ya, Yes. kalau wanita estrogen gitu kan. Jadi menambah vitalitas dalam kadar yang sangat besar. Jadi spermatozoa dan kekuatan seksualitas pada laki-laki juga bertambah 10 kali lipat dari yang dia miliki sebelum puasa, ya kan? Oke. Selain itu, puasa juga berperan dalam mendistribusikan hormon kewanitaan dan proses indung telur, sel telur ya. Sel telur. Jadi inilah yang faktor membantu mengobati kemandulan dan kemandulan buat wanita atau lakinya dan lemah syahwat juga ya. Jadi kalau rajin berpuasa, apalagi setelah itu konsumsi makanan yang bergizi, otomatis meningkatkan kinerja kelelakiannya, Yes. kan gitu. Daripada dia lemah syahwat, kan repot. Itu dia. Nah, konsumsi Ziman itu menambah prosesnya itu lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau dia itu berpuasa, habis itu berbuka, konsumsi Makanan Ziman. sehat, Makanan kan Ziman itu antioksidan kuat dan pekat Yes. dong, otomatis memicu hormon dehidroepiandrosteron kita, progesteron kita, testosteron kita kalau laki-laki ya. Yes. Kemudian memicu hormon somatropin. Akibatnya, loh kok saya kembali seperti waktu masih muda, padahal Oke. saya berpuasa, kan Iya. gitu. Nah, jadi dengan berpuasa itu ternyata mengaktifkan sistem kelenjar kita. Akibatnya kalau laki-laki yang tadinya teler gitu ya, Teler. setengah tiang, nah setelah konsumsi, Semangat lagi. setelah berpuasa, semangat lagi, kembali seperti muda lagi. Oh wow, penting tuh ya. Bapak-bapak silakan Ya, silakan yang berpuasanya rajin. yang baik, yang rajin ya, dan rajin dan yang benar. niatnya yang luar biasa juga Iya, gitu ya Pak Yang ya. tadinya setengah-setengah jadi semangat benar. tempur. Betul. Oke, berarti memang luar biasa juga ya Pak. Mulai dari mah sampai lemah syahwat Iya. bisa Ini disembuhkan. jurnal loh yang mengatakan. Betul, ya kan? bukan teorinya Pak Nyoto, bukan. Bukan. Sudah ada Nobelnya malah Dan yang bisa diraih. kesaksian bagi mereka yang sudah berpuasanya serius kan. Ah. Cuma mungkin nggak ada yang mau kali ya, malu. Diam-diam. Tapi kalau konsumsi Ziman ditambah lagi, ditambah Luar biasa. luar biasa. Oke. Sekaligus juga bisa mengobati sesak napas dan bronkitis. Wah, Ini ini penting hasil juga penelitian di Universitas Raja Khalid, Arab Saudi, ya kan? Jadi kalau berpuasa pengaruh besar dalam menghilangkan gejala sesak napas. Karena saat perut kita kosong dari makanan, ya kan, memberikan kesempatan bergerak bagi sekat rongga badan secara luasa untuk bernapas. Jadi kinerja paru-paru itu lebih baik, lebih bagus. Dan eksperimen ini dicoba kepada mereka yang terserang bronkitis. Dan ternyata orang yang bronkitis, dia berpuasa itu kemajuannya pesat. Nah, saya juga merasakan karena sebelum berpuasa itu saya agak batuk-batuk, Iya. ya kan? Saya agak batuk-batuk. Sebenarnya sih kalau pergi ke pasar, ke toko obat beli obat batuk sebentar ya. Cuma saya udah deh, saya pakai minum Ziman. Kemudian saya pakai
tetes apa namanya kayu putih ya. Kayu putih. Nah kebetulan pas itu langsung berpuasa besok harinya. Bener Oke. loh, batuknya hilang, Oh, ya kan? wow. Kemudian mengobati berbagai macam penyakit peradangan, ya kan? Jadi puasa itu mampu mengaktifkan kelenjar kekebalan. Jadi kelenjar kekebalan kita diaktifasi, memproduksi unsur-unsur yang melawan penyakit dan menambah jumlah kelenjar tubuh. Jadi hasilnya kalau kita berpuasa yang benar-benar niat mengobati berbagai penyakit radang seperti radang amandel, radang rongga hidung, radang otot, radang sendi, radang kandung empedu, ya kan? Apalagi kalau orang berpuasa kan tadinya gemuk lama-lama agak kurusan dikit ya. Iya, betul. Ya kalau saya agak lumayan deh. Kalau ya kan? saya memang turun, Pak, kalau Celananya puasa. langsung tadinya nggak muat jadi muat lagi, ya kan? Celana lama jadi dipakai Bisa lagi dipakai selama lagi. puasa. Nah akibatnya itu sendi-sendi yang radang akibat rematik karena kelebihan berat badan. Kan kalau orang berat badannya nambah kan sendi kita makin dibebani kan. Betul. Nah begitu agak mengurus gitu ya. Karena kita berpuasa, lama-lama sendi kita tidak terbebani, radang sendi seperti rematik itu banyak yang sembuh. Dan oke. pengendapan di sendi itu banyak yang dibongkar pada saat kita berpuasa. Yang tadi saya sebut proses autophagisom, kan Yes. itu ya kan. Dan juga puasa mampu mengobati berbagai macam penyakit pembuluh darah. Oke. Ya kan? Dan lucunya juga ini berbagai penelitian ya di Eropa terhadap orang yang punya masalah dengan glaukoma. Jadi glaukoma itu cairan masuk ke dalam mata bisa masuk, nggak bisa keluar. Lama-lama matanya itu makin membesar dan meledak dan menjadi buta. Oke. Ternyata begitu dia berpuasa, ya kan, saraf-sarafnya itu melunak gitu ya. Ada pengurangan kelembutan saraf mata yang menyerang serang yang udah kena glaukoma. Itu biasanya juga berpengaruh terhadap orang penyakit glaukoma, dapat mengurangi resiko terkena penyakit mata glaukoma dan rabun senja. Sampai ke mata-mata ya, Pak, ya? Iya. Bisa ya, Pak, ya? Dan yang menarik mengobati penyakit kulit. Oke. Ya, jangan salah loh, di klinik-klinik di Eropa itu banyak menganjurkan menggunakan puasa sebagai terapi obat kulit. Jadi puasa membantu tubuh membebaskan diri dari bakteri halus dan kuman-kuman yang telah menyatu dengan makanan dan minuman, ya kan? Jadi saat kita itu nggak berpuasa, saat kita menahan diri dari makanan minum maksud saya ya, atau berpuasa, akibatnya apa? Lemak-lemak dalam tubuh kita yang biasanya tempat tinggalnya kuman-kuman yang berbahaya tersebut bisa diminimalisir. Akibatnya penyakit kulit seperti radang kulit, bisul, jerawat, ketombean di kepala, psoriasis, eksim itu mereda. Mereda ya. Nah, tapi nggak mungkin hari puasa pertama langsung reda Iya dong. dong. Yang Ini enggak malah hari juga. ke-10 tuh yang eksim-eksim, yang punya psoriasis, punya bisul, punya jerawat, lama-lama berkurang. Berkurang. Ya, apalagi sampai 1 bulan penuh. Iya. Apalagi ditambah konsumsi ziman Nah, rutin. itu dia. Nah. Pasti akan lebih membantu untuk mempercepatnya itu semua. Betul. Berarti memang berpuasa ini nggak hanya kita sebagai umat muslim, tapi secara kesehatan juga jadinya dianjurkan gitu ya, Pak Iya, ya? Karena memang dianjurkan. banyak banget tuh. Untuk Anda yang langsung tertarik dan penasaran pengen langsung pesan, bisa banget di pembelian online boleh atau langsung via WhatsApp di 0877 90.300. Sekali lagi ya, 0877 90.300. Kita balik lagi habis yang satu ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada Abi Zaki dan Pak Nyoto di Talkshow Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Untuk Anda yang udah dari tadi dengerin, yang penasaran bisa langsung pesan Ziman via WhatsApp boleh ya di 0877 90.300. 0877 90.300 atau mau denger banyak informasi yang di-share juga sama Pak Nyoto di YouTube-nya Ziman Herbal juga ada. Bisa diklik like, share, komen, di-subscribe dulu Ziman Herbal. Jadi kalau ternyata telat dengerin atau ngeliat bisa cek langsung di akun YouTube itu gitu ya Pak ya. Iya. Biar ini di-share juga untuk saudara atau teman-teman yang mungkin lagi ada menderita sakit, mungkin gitu kan berguna juga tuh yang kita share. Karena motivasi kesehatan itu paling penting. Oke. Karena banyak orang mengorbankan waktunya, kerja keras apa segala macam, mengorbankan kesehatan. Setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, tapi besoknya kena stroke kan percuma. Gak ada gunanya Iya dong. juga ya. Punya duit banyak ternyata terus amit-amit kena stroke. Buat Iya, apa? Buat buat berobat yang ada duit. Karena dia nggak punya kesadaran kesehatan dan tidak punya ilmu tentang kesehatan. Nah itu dia. Kita kali ini lagi membahas tentang penyakit-penyakit apa sih yang sebenarnya ternyata bisa disembuhkan malah dari terapi puasa. Tadi Ya. sudah banyak di-share sama Pak Nyoto, kecanduan rokok, sesak nafas, bronkitis, peradangan juga bisa ya Pak ya. Betul. Bahkan lemah syahwat. Iya.
Itu ternyata korelasinya nyambung juga dengan berpuasa itu. Betul Pak Jaki. Bahkan juga di penelitian di klinik Amerika ya membuktikan kalau puasa bisa mengobati lebih dari 80% penderita penyakit migrain. 80%? Iya, tapi terapi puasanya itu bukan berarti puasa sehari 2 hari. Nah, biasanya setelah 2-3 minggu berpuasa baru migrainnya remisi atau berkurang menuju kesembuhan. Apalagi tambah konsumsi Ziman. Karena banyak orang yang konsumsi Ziman aja punya masalah migrain itu teratasi. Plus kalau ditambahkan dengan kekuatan berpuasa, ya tambah tuntas gitu lebih ya. Cepat juga lebih cepat pastinya. Dan yang menarik itu ada penyakit berbahaya nih Pak Jaki, yaitu penyakit kanker. Nah, ternyata penyakit kanker itu mampu diatasi dengan berpuasa juga. Jadi puasa itu manfaatnya banyak deh ya. Pastinya. Makanya disebut sejuta manfaat puasa. Termasuk menyembuhkan diantaranya penyakit kanker. Nah, jadi kalau kita berpuasa bagi penderita kanker itu menyebabkan tubuh kita mendorong untuk memblokir pertumbuhan parasit yang merugikan dan menghabiskan suplai makanan dari kanker itu. Akibatnya kalau kita itu berpuasa, kanker itu mendapatkan makanan sangat sedikit. Akibatnya kanker itu kecenderungan tidak berkembang pesat ya. Apalagi tambah konsumsi Zimannya rutin. Ya, jadi kalau memang benar berpuasanya niat gitu ya. Kemudian dia berpuasa, akibatnya dia kekurangan kalori, kankernya nggak bisa dapat makanan, bukanya juga dari sayur-sayuran dan buah-buahan segar, plus konsumsi Ziman, ya sudah deh. Saya rasa tuh sebentar lagi kankernya kasih bendera putih. Iya, udah nggak betah nih gue nih. Karena ini penelitiannya dilakukan di Universitas Southern California, menunjukkan puasa secara berkala melindungi kerusakan sistem kekebalan tubuh, juga menginduksi sistem regenerasi kekebalan tubuh kita, juga mampu meremisi mencegah dari penyakit kanker. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk konsumsi Ziman selama berpuasa itu kalau kita yang hanya menjaga stamina biar tetap bugar itu bagusnya berapa, Pak? Nah, sebenarnya kan kita mesti samakan dulu ya garis bawah gitu ya. Kalau perlu garis bawahnya tebal. Ziman ini bukan obat sama sekali. Jadi kadang-kadang untuk dosisnya itu bisa istilahnya improvisasi. Ada yang pokoknya saya sehari 3 kali aja deh. 10 tetes pada saat berbuka, 10 tetes saat mau tidur, 10 tetes mau sahur, boleh. Ada nggak apa-apa deh, 5 tetes sehari 4 kali, 5 tetes waktu saat berbuka, 5 tetes habis taraweh, 5 tetes mau tidur, 5 tetes mau sahur, bebas, ya kan? Bebas. Yang penting jangan sampai nggak dikonsumsi. Itu dia. Dan harus konsisten untuk benar-benar membuat tubuh kita itu segar bugar dan awet muda. Itu dia. Yang pasti juga kalau ini jangan sekali beli doang untuk sekeluarga terus ya nggak cukup kok, nggak ada efeknya berhenti. Ya nggak gitu juga ya Pak, ini bukan magic. Karena kan ini bukan simsalabim prok jadi apa kan nggak bisa ya kan. Jadi kita konsumsinya itu benar-benar mesti konsisten. Karena kadang-kadang kesembuhan itu kita nggak bisa tentukan. Makanya kadang-kadang saya bisa bikin protokol itu konsumsi Ziman jangan putus selama 3 bulan. Apalagi penyakitnya udah berat-berat, udah diabetes, hipertensi, asam urat, jantung koroner. Itu nggak main-main penyakit seperti itu kan. Nah, tapi kabar baiknya ternyata kalau orang yang berpuasa itu ternyata sanggup untuk membantu proses mencegah penyakit diabetes tipe 2, ya kan? Karena pada saat kita berpuasa itu menstabilkan kadar gula darah. Sebab saat kita puasa memberikan kesempatan kepada kelenjar pankreas untuk istirahat. Karena kan pankreas fungsinya untuk menghasilkan insulin ya. Insulin merubah gula menjadi energi. Maksudnya mengantar masukkan ke dalam sel, mengubah gula menjadi energi dalam sel. Tapi insulin yang sebagai kurirnya. Nah kan pankreas ngapain saya produksi insulin? Orang nggak ada yang diantar gitu kan. Iya benar. Nah oleh sebab itulah pada saat pankreas kita istirahat, dia regenerasi sel, detoksifikasi, akibatnya menjadi pankreas kita kembali normal. Apalagi tambah konsumsi Ziman. Itu dia. Jadi bagi mereka yang sudah punya penyakit kronis, diabetesnya udah kepalanya skala 400, 600, 300, sudah tinggi, yang kita khawatirkan kerusakan organ karena penyakit diabetes itu komplikasinya sangat dekat dengan beragam penyakit. Jadi kita berpuasa itu salah satu momentum agar kita bisa kembali sehat, plus konsumsi Ziman rutin. Jadi setelah kita 30 hari, kita bisa cek sebelum dan sesudah kita berpuasa, kadar gula darah kita umumnya cenderung normal. Apalagi tambah konsumsi Zimannya rutin. Rutin, itu penting. Untuk yang pengen rutin harus dipesen dulu dari sekarang nih. Bisa pemesanan secara online boleh, atau langsung WhatsApp aja di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Kita balik lagi abis lagu yang satu ini. Kiat sehat, awet muda,
tanpa obat. Menjalani ibadah Ramadan pastinya sudah tidak menjadi kendala lagi mungkin untuk Anda yang punya penyakit mah atau mungkin beberapa penyakit lain yang tadi sempat di-share sama Pak Nyoto yang ternyata justru bisa sembuh gara-gara kita berpuasa karena memang sudah ada teori-teori ilmiah yang disampaikan sama orang-orang yang lumayan ngerti lah kita bilang ya Pak ya, bukan kita-kita yang orang nggak ngerti nih yang ngomong, tapi pakar-pakar yang memang dari sudah handal. Jurnal-jurnal penelitian. Betul, itu dia. Banyak penyakit yang sampai ke penyakit apa Pak yang mata Pak? Glaukoma. Jadi Glaukoma. mencegah kita kena penyakit glaukoma dan mencegah kita kena penyakit rabun senja bagi mereka yang berpuasa. Nah, gitu. ini loh bisa sampai ke penyakit berhubungan dengan mata juga bisa sembuh. Asalkan konsisten dengan apa yang dilakukan. Betul. Terutama berniat untuk puasanya gitu. Dan juga konsumsi ziman. Itu dia. Selama berpuasa memang juga diperlukan gak hanya kalau badan kita sakit, tapi untuk menjaga stamina aja penting ya Pak untuk tetap mengkonsumsi betul. ziman. Jadi kita konsumsi ziman itu tujuannya apa? Untuk membantu tubuh kita yang tadi yang sedang membuat protein autophagisom yang fungsinya untuk membersihkan seluruh sel-sel tubuh kita dari sel-sel sampah yang sudah harus dibuang ya. Sekaligus membantu tubuh kita untuk mendaur ulang sampah-sampah tersebut sehingga tubuh kita itu benar-benar bersih. Dengan kita konsumsi antioksidan enzim yang ada di ziman ini benar-benar tubuh kita itu powerful sekali untuk benar-benar detoksifikasi. Setelah detoksifikasi tubuh kita kan mampu meregenerasi sel. Nah, dalam kandungan ziman itu kan banyak zat-zat yang fungsinya untuk membantu tubuh kita regenerasi sel seperti prozeronin. Prozeronin itu fungsinya untuk membantu tubuh kita yang tadinya selnya sudah cacat bisa kembali normal, jadi belah dirinya juga normal dan menggantikan sistem kerusak-kerusakan yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu menariknya adalah tubuh kita mampu mendetoksifikasi sendiri, mampu memperbaiki dirinya sendiri, cuma kita mesti memberi kekuatan. Nah, kekuatannya adalah kita salah satunya berpuasa dan memberikan antioksidan yang cukup, yaitu dengan konsumsi ziman secara rutin. Nah, dan juga banyak sekali sih sebenarnya penelitian-penelitian jurnal-jurnal yang lain tentang manfaat ziman, diantaranya juga bagus untuk mencegah batu empedu gitu kan. Juga bagus untuk menurunkan kolesterol tinggi kan. Juga yang kalau ekstrim udah kita bahas ya. Kemudian juga obesitas. Cuma sekali lagi yang kita bahas sebelumnya itu harus diperhatikan pola makan saat kita lagi berbuka dan sahur itu memegang peranan kita puasanya mendapatkan hasil yang bermanfaat atau tidak gitu. Jangan saat kita berpuasa kok hasilnya tidak bermanfaat, karena saat kita berbuka kita gelap mata, balas dendam ya kan. Semuanya dimakan. Tapi biasanya kalau udah hari ke-10 nih Pak Jaki, kemampuan kita konsumsi makanan juga makin menurun. Iya emang. Tadinya misalnya pertama kali buka puasa kan orang tuh kalap ya, makan berbakul-bakul gitu ya, pengen pas sudah ini, wah berbuka cuma makan takjil aja sampai sahur lagi masih biasa-biasa aja perutnya kan gitu. Jadi perut kita sudah mulai beradaptasi dengan jumlah makanan yang kita konsumsi. Jadi jangan dipaksain, aduh nih takjil udah kenyang banget, kalau bisa kita paksakan lagi, takut kelaparan besoknya, nggak usah begitu-gitu amat kali. Gak gitu juga caranya. Oke deh kalau gitu. Yang pasti niat itu penting Pak Nyoto tekenin di awal untuk berpuasa, karena memang semuanya berawal dari niat juga gitu ya, dan konsumsi ziman. Ingatlah kalau berbuka puasa keluar tempat makan keluar gitu berapa ratus ribu ya Pak sekali makan Pak? Ya tergantung. Zaman sekarang ya. Gope-gope aja sekeluarga ada kali ya. Ada, kalau gope-gope juga. Dan itu ya kita kan? sering nggak sayang untuk ngabisin duit segitu. Nggak sayang, apalagi kadang-kadang yang dipesan juga makanan padahal yang itu junk food, ya kan? Tapi konsumsi ziman yang membuat kita awet muda, segar, bugar dan mampu bongkar semua macam penyakit. Kadang-kadang orang mikir berkali-kali, tapi itu pas dia. Udah kena, nah baru deh apa juga mending dulu ya, dicoba dulu ya. ya kan. Jangan sampai kena jantung koroner dulu, Amit. kena serangan stroke, kena kadar gula darah tinggi, baru kita mau nyoba. Itu sudah bukan terlambat juga sih, tapi lebih bagus mencegah daripada dulu. Mengobati. Yes, makanya dari sekarang nih untuk yang lagi dengerin kita, yuk kalau mau ngamburin duit buat jajan, buat traveling, apalagi jajannya yang junk food malah merusak badan. Mending konsumsi ziman, biasain hidup sehat dari sekarang. Berasa masih muda, berasa masih sehat, tapi jangan sombong loh, hati-hati loh, ngeri loh. Anak muda sekarang juga banyak penyakitnya, ngeri ya Pak ya. Iya, banyak, udah bergeser. Malah ngalah-ngalahin orang tua lah sekarang, anak-anak muda zaman sekarang. Itu juga pengaruh karena gaya hidup ya Pak ya. Jadi yang namanya penyakit diabetes, penyakit jantung koroner itu sudah mengintai kaum milenial. Itu dia. Nah makanya kaum milenial pun bagi mereka yang sudah punya
penghasilan ya kan. Jangan ragu-ragu konsumsi Ziman. Benar. Biar mereka bisa fokus untuk produktivitas, biar mereka bisa segar bugar sampai di usia berapapun. Betul. Jadikanlah konsumsi Ziman gaya hidup sehat kita agar kita bisa awet muda sampai di usia berapapun. Betul sekali. Yang mau pemesanan sekali lagi diingetin di 0877 90.300. 0877 90.300 untuk WhatsApp-nya. Closing statement mungkin dari Pak Nyoto? Oke, jadikanlah makananmu sebagai obat ya, atau bisa-bisa obat jadi makanan kita ya. Waduh, jangan Jadi sampai. hindari lebih baik daripada mengobati. Itu dia. Konsumsi Ziman lebih baik saat lagi sehat. Benar. Tapi bukan berarti kalau nggak sakit nggak coba ya Nggak kan. apa-apa Jadi juga. sakit juga harus bertarung untuk mengembalikan Yes. kesehatan kita kembali. Dan konsumsi Ziman jangan ragu-ragu. Dan selamat berpuasa bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Oke deh kalau gitu. Pak Nyoto terima kasih waktunya. Sama-sama Pak Jaki. Insya Allah minggu depan kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen Yes. YouTube Ziman Herbal kita ya Pak Ziman Jaki. Herbal. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen semuanya dan di share ke teman-temannya akun Ziman Herbal. Abi Zaki pamit. Pak Nyoto pamit. Bye-bye. Bye-bye.